Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ahmad Tijani MPD selaku Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam dan Trisakti yang kami hormati, segenap dosen, saya juga kami berpulang pada seluruh workshop pada pagi hari ini. Puji syukur kepanjangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ada berkumpul pada hari ini, Rabu 29 Juli 2022 dalam acara workshop dengan tema dalam konservasi lingkungan dan ekowisata Mangrove di Kota Probolinggo. Baiklah, saya Siti Aisyah akan membantu jalannya acara pada hari ini yang akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua acara workshop atau acara inti. Acara yang terakhir penutup doa. Baiklah, dalam acara yang pertama ini kita dengan pembacaan dan semangat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama yang akan disampaikan langsung oleh moderator kita yakni Ustaz Muhammad Khairul Hidayati. Cek, kedengaran ya? Ya Pak. Ada yang dibunyikan ini belum? Yang punya. Baik. Ya, ano ini Pak? Ano ini? Kayak di sini. Oh, yang di sini yang dibacakan. Ini tidak ada itu nanti Pak. Cek. Ya. Kedengaran? Halo. Cek. Ini Sofi kedengaran? Share screen-nya di mana? Saya nggak tahu. Coba izinkan juga. Satu mana? Sekarang berjalan di mana? Dia Sofi ini bisa bikin ayo. Saya masuk langsung. Halo. Garis, garis sama. Coba. Cek. Iya, dari itu. Bisa. Ganti browser.
Mana? Mereka. Dengar. Ya, Pak. Yang ada yang berbagai kawan bisa memiliki tentang
menekan bagaimana untuk melakukan ilmiah baik masyarakat masyarakat dari bisa Ada Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai seminar pada hari ini dengan judul Strategi Pengembangan Konservasi Hutan dan Ekowisata DJ Bako Riset. Ekowisata Mangrove DJ Bako Resort di Kota Probolinggo. Nah, strategi pengembangan konservasi hutan dan ekowisata mangrove DJ Bako Resort ini yang seperti dijelaskan oleh saudara moderator tadi bahwa ini adalah tesis penelitian saya, di mana tempat wisata ini terletak di Kelurahan Mangunarjo, Kecamatan Mainan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Nah, DJ Bako Resort ini sebenarnya awalnya itu muara dari Sungai Banger yang merupakan tempat penumpukan sampah. Nah, kenapa saya meneliti ini? Karena dulu setahu saya tempat ini itu adalah tempat pembuangan sampah. Nah, setelah beberapa tahun saya ke sana lagi, loh, kok tempat ini sudah menjadi tempat yang bagus, kok beralih fungsi. Nah, untuk itu saya berniat melakukan penelitian kenapa tempat ini bisa dijadikan tempat yang menghasilkan kalau untuk saat ini itu menghasilkan cuan ya. Nah, itu adalah sebuah ladang bisnis. Nah, itu awal mulanya itu dibangun oleh tiga orang bersaudara, yaitu yang pertama itu Benjamin Mangitung dan Justinus, kemudian Yuda Mangitung. Nah, ketiga orang ini mengubah hutan bakau yang dipenuhi sampah tadi menjadi pusat konservasi hutan bakau dengan nama DJ Bakau Resort. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan strategi pengembangan. Strategi pengembangan ini digunakan untuk mengembangkan industri konservasi hutan dan ekowisata mangrove dalam meningkatkan wisatawan yang berkunjung di BCBR dengan bantuan analisis SWOT agar menghasilkan strategi-strategi yang memungkinkan untuk kemajuan bisnis dan mencapai tujuan usaha bisnis. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama menganalisis posisi strategis untuk menentukan alternatif strategi dalam mengembangkan konservasi hutan dan ekowisata mangrove DJ Bakau Resort dengan bantuan analisis SWOT. Kemudian yang kedua, menganalisis pilihan strategi pengembangan konservasi hutan dan ekowisata mangrove DJ Bakau Resort yang tepat untuk diterapkan. Nah, kemudian ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini adalah pengumpulan data melalui yang pertama observasi, kemudian wawancara secara mendalam dengan para narasumber. Kemudian data dikembangkan melalui jenis penelitian deskriptif. Deskriptif itu pengembangan data ya yang diolah dengan kata-kata. Kemudian pelaksanaannya menggunakan studi kasus. Nah, studi kasus ini tempatnya di mana? Dilakukan di mana? Nah, dilakukannya secara intensif, terinci, dan mendetail terhadap suatu organisasi. Kemudian di sini peneliti ini bertindak sebagai partisipan, yaitu peneliti ikut serta atau berpartisipasi dalam penyusunan strategi dan pengambilan keputusan. Nah, peneliti ini berarti saya yang melakukan penelitian itu ikut ke dalam penyusunan strategi dengan para jajaran tinggi di DJ Bakau Resort.
Kemudian dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya. Itu disebut juga dengan partisipasi moderat. Nah, peneliti ini ikut menyusun strategi, tetapi peneliti ini bukan ikut di dalam semua kegiatan yang ada di BJ Bangkok Resort, cuma ikut di dalam penyusunan strategi saja. Nah, selanjutnya peneliti ini sebagai orang luar, bukan orang yang ada di dalam BJ Bangkok Resort. Itu ya. Nah, ini kemudian gambaran tahapan penelitian. Yang pertama itu observasi pendahuluan. Observasi pendahuluan itu observasi lapangan ya, penelitian lapangan dulu. Observasi pendahuluan, kemudian lapangan. Habis dari lapangan itu ada beberapa data-data. Kemudian data-data tadi dikumpulkan dan kemudian diklasifikasi. Datanya itu diklasifikasi. Nah, habis diklasifikasi kemudian dibedakan antara IFAS. IFAS itu internal strategic factor atau faktor internal. Nah, ini dibedakan faktor internal dan faktor eksternal. Ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau pengamatan lingkungan itu ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Ini dilakukan secara FGD ya. FGD ini fokus group discussion. Jadi ini tidak ditentukan sendirian oleh peneliti. Nah, fokus group discussion ini berarti peneliti sama jajaran tinggi di sana itu berdiskusi. Contoh kecilnya kayak rapat kecil gitu sama manajer pemasaran, manajer operasional itu yang dilakukan untuk menentukan faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kemudian setelah faktor internal dan faktor eksternal ini sudah ketemu, baru dilanjutkan ke SWOT matrix. Habis SWOT matrix baru ke space matrix. Nah, kemudian habis itu dianalisis menggunakan KSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix. Habis itu ada pilihan alternatif strategi, kemudian pilihan strategi, dan yang terakhir menjadi penilaian pilihan strategi. Ini alternatif strategi ini juga ditentukan secara FGD ya, focus group discussion, jadi tidak ditentukan sendiri oleh peneliti. Nah, kemudian lanjut ke pengertian mangrove. Mangrove itu apa sih? Mangrove itu adalah suatu komunitas tumbuhan atau suatu individu jenis tumbuhan yang membentuk komunitas tersebut di daerah pasang surut. Hutan mangrove atau yang sering disebut dengan hutan bakau merupakan sebagian wilayah ekosistem pantai yang mempunyai karakter unik dan khas dan memiliki potensi kekayaan hayati. Kenapa tadi Ustadz Ridho bilang kalau di Lumajang dan Bondowoso itu tidak mempunyai mangrove atau tidak mempunyai hutan bakau? Karena Bondowoso itu tidak memiliki pantai ya Ustadz. Tidak memiliki pantai. Sementara kalau di Lumajang itu pantainya ada ya? Ya, pantainya itu pantai selatan. Pantai selatan itu arusnya besar. Nah, kalau di Bangkok Resort ini tumbuhnya di pantai utara. Arusnya itu apa ya? Lemak ya, kecil. Itu tumbuhnya. Ya, tumbuhnya di pantai utara. Kalau di arusnya besar itu tidak bisa. Nah, kemudian kalau ekowisata. Nah, ekowisata ini menurut International Ecotourism Society atau TIS, ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan sebagai suatu sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi, dan kesejahteraan penduduk lokal, serta upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ini ya, kemudian beberapa keuntungan dari keberadaan ekowisata. Yang pertama, dapat menyesuaikan dengan infrastruktur, akomodasi, fasilitas, dan masyarakat yang ada. Kemudian mendorong terbentuknya lapangan pekerjaan baru. Ini mendorong terbentuknya lapangan pekerjaan baru ini banyak orang-orang di sekitar itu bisa direkrut sebagai pekerja ya. Kemudian membantu melindungi nilai alam dan budaya daerah. Tujuan ekowisata dengan menarik pengunjung agar menghormati dan menghargai daerah tujuan wisata tersebut. Kemudian menyediakan dukungan untuk melindungi alam dan budaya yang dirusak oleh dan penggunaan yang berlebihan. Kemudian mendidik individu lewat masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan budaya. Kemudian memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal.
Masyarakat lokal ini biasanya kalau ada wisata-wisata itu banyak yang jualan ya. Itu dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Nah, kemudian konservasi hutan mangrove itu sendiri, yaitu ruang lingkup konservasi hutan mangrove meliputi usaha perlindungan, pelestarian alam dalam bentuk penyisihan areal sebagai kawasan suaka alam, baik untuk perairan laut, pesisir, dan hutan mangrove. Kemudian areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan lingkungan. Ini tujuan konservasi hutan mangrove ya, areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan lingkungan. Kemudian hutan mangrove itu juga sebagai pengatur tata air. Kemudian sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, dan keindahan. Kemudian mengelola areal yang bernilai estetis dan memanfaatkan areal tersebut bagi usaha rekreasi, turisme, pendidikan, penelitian, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan perencanaan strategis. Yang pertama ke pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan ini tadi ada dua ya, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, lingkungan eksternal ini terdiri dari yang pertama ada pemerintah, kemudian ada ekologi. Ekologi ini hubungan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain ya. Kemudian ada pengunjung, ada ekonomi, kemudian ada sosial budaya. Nah, kalau lingkungan internal sendiri, itu ada pelayanan dari, kalau dari penelitian ini pelayanan dari BJ Bako Resort, kemudian harga, kemudian fasilitas perusahaan, kemudian ada keuangan dan akuntansi, kemudian ada lokasi perusahaan, kemudian ada sumber daya manusia, kemudian ada promosi, dan ada potensi wisata. Nah, setelah itu kita masuk ke analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri itu apa sih? Nah, analisis SWOT itu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kemudian kelemahan atau weakness. Kemudian yang ketiga ada peluang atau opportunities dan ancaman threat dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Nah, ini proses pengambilan keputusan strategis. Yang pertama pengamatan lingkungan di Bako Resort, kemudian ditemukan faktor eksternal dan faktor internal. Kemudian dianalisis menggunakan external factor evaluation, dievaluasi kekuatan kelemahannya, kemudian peluang dan ancamannya, kemudian menganalisis strategi-strategi, ini tadi ya, ini tadi seperti yang gambaran penelitiannya. Ini kan untuk menentukan strategi faktor internal dan faktor eksternalnya ya. Pertama kita tentukan faktor internal dulu. Nah ini, untuk menentukan faktor internal dan faktor eksternal, kita temukan ini kita temukan faktor internalnya. Nah, faktor internal yang pertama ada pelayanan yang diberikan kepada pengunjung. Kemudian yang kedua, promosi dengan pemanfaatan media informasi. Kemudian yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, ada fasilitas yang tersedia. Dan kemudian yang kelima, ada harga tiket yang terjangkau. Nah, ini penyusunan EV matrix atau faktor internal ini yang kekuatan ya. Ini bukan dari peneliti saja yang mengisi ini. Ini di FGD tadi ya, focus group discussion. Nah, ini untuk weakness-nya. Weakness. Ada kuantitas sumber daya manusia. Kuantitas ini jumlah ya, jumlah sumber daya manusia masih kurang. Kemudian sarana dan prasarananya juga masih kurang. Kemudian pemberitahuan kepada pengunjung. Pemberitahuan itu kayak sosialisasi tentang pentingnya hutan bako itu gimana, itu masih kurang. Kemudian kebersihan lingkungan masih belum terjaga. Kemudian tempat penjualan souvenir khas Probolinggo itu belum ada. Belum ada. Sebenarnya hal ini sebagai penunjang kalau mengenalkan kota Probolinggo. Itu ya. Nah, ini ada bobot rating. Bobot untuk menentukan bobot dan rating. Nah, ini. Nah, alat perumusan strategi ini meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional bisnis. Nah, daftar faktor internal utama bagaimana yang disebutkan dalam proses audit internal. Nah, bobot itu
kita bisa memilih kekuatan internal dan kekuatan eksternal itu antara 1 sampai 5, 1 sampai 10 juga boleh. Kemudian bobot ini diberikan ya, bobot ini diberikan kisaran 0 itu tidak penting, sampai 10 sangat penting. Nah, jumlah bobot itu kalau dijumlah harus jumlahnya 100. Kemudian tentukan rating. Rating ini 1 sampai 4 ratingnya. 1 mulai 1 itu tidak bagus, kemudian 2 kurang bagus, kemudian yang ketiga bagus dan yang keempat itu bagus sekali. Ini untuk ratingnya. Rating ini kenapa harus 1 sampai 4 karena sudah ditentukan. Ini saya mengutip dari bukunya Fred R. David untuk menentukan rating dan bobot ini. Kemudian bobot dan rating tadi dikalikan setiap faktor dengan menggunakan peringkat untuk menentukan skor bobot masing-masing. Nah, bentuknya seperti ini. Sebenarnya ini ya, ini menggunakan 1 sampai 10 bisa, cuma saya ini menggunakan angka desimal 0,15, 0,15, 0,25. Nah, ini dikalikan. Untuk kelayakan yang diberikan kepada pengunjung ini 0,15, ratingnya 3. Karena ini sudah bagus. Jadi hasilnya jadi 0,4. Ini ya, selanjutnya juga seperti itu. Promosi ini sudah bagus, sudah ada web untuk promosi, sudah ada media sosialnya, sudah ada media sosial yang khusus promosi. Sudah bagus, sangat bagus. Ini 4. Ini ya, sudah jumlahnya untuk kekuatan yaitu 3,75. Nah, kemudian weakness, kenapa weakness saya menggunakan negatif? Karena ini nanti di matriks itu ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini nanti ada di kuadran berapa nanti kita tahu. Karena nanti ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini kuantitas sumber daya manusia, bobotnya 0,30. Ratingnya min 1 atau negatif 1. Berarti bagus ya kuantitasnya ya. Daripada tempat penjualan souvenir khas Probolinggo. Kemudian, maksudnya daripada sarana dan prasarana. Berarti ini masih lebih bagus kuantitasnya ya. Nah, kalau dikalikan, kalau dijumlah semua hasilnya minus 1,45. Ini untuk kekuatan dan kelemahan. Nah, selanjutnya untuk opportunity. Ini faktor eksternal. Yang pertama, peluang. Peluangnya yang pertama yaitu meningkatnya minat pengunjung. Pengunjung itu sudah mulai banyak. Jadi bobotnya 30, ratingnya 4. Kemudian yang kedua kemajuan teknologi. Sudah bagus, cukup bagus. Ratingnya 2, bobotnya 20. Kemudian ada kerjasama dengan biro travel. Kemudian ada kebijakan pemerintah yaitu ada keberadaan perda yang ini peraturan daerah ya. Kebijakan pemerintah itu peraturan daerah. Karena kenapa? Karena di Jebako Resort ini bukan milik sendiri ya, ini milik swasta, sewa. Jadi orang-orang tadi yang mengembangkan itu menyewa kepada pemerintah Probolinggo, khususnya di bidang kelautan. Kemudian yang kelima ini ada para pelaku akademisi. Pelaku akademisi ini kayak kita sebagai peneliti atau ada siswa-siswi yang melakukan studi tour itu para pelaku akademisi. Ini ya jumlahnya kalau di total menjadi 3,25. Nah, kemudian ini trade ancaman. Ancaman itu yang pertama ada sulitnya transportasi umum yang menuju ke Jebako Resort. Ini sulit. Kalau kita tidak menggunakan kendaraan pribadi, sulit untuk menjangkau ke sana. Itu sulit. Ratingnya kita kasih minus 2, bobotnya 0,15. Kemudian yang kedua, saingan dengan wisata sejenis. Banyak ya wisata sejenis ya. Wisata mangrove itu banyak. Kemudian yang ketiga ada pemahaman masyarakat sekitar tentang mangrove. Kemudian yang keempat ada sulitnya bahan baku pembangunan. Kemudian yang kelima pasang surut air laut. Jumlahnya kalau di total menjadi minus 2,25. Ini ya. Nah ini, jadi hasilnya nanti seperti ini kalau dijadikan ke matriks. Ya. Nah, matriks posisi strategis ini atau evaluasi tindakan strategis
atau space matrix ya. Matriks ini merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk organisasi. Ini menurut David ya. Kemudian menurut Robbins, data SWOT dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan analisis SWOT agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Nah, kemudian setelah melakukan perhitungan skor tadi dalam bentuk IV dan EV matrix, kemudian selanjutnya skor bobotnya telah dihitung menjadi nilai atau titik pada sumbu X. Sementara perolehan angka E dan Y selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y, kemudian menjadi sumbu organisasi yang menunjukkan oleh titik X dan Y pada kuadran SWOT. Nah, ini gambarnya tadi. Nah, tadi jumlahnya untuk yang apa tadi? Untuk yang eksternal tadi, jumlahnya ini 2,25. Nah, untuk yang faktor internal jumlahnya 3,75. Nah, berarti posisi bibir bangkok resort itu ada di posisi strategi agresif. Nah, strategi agresif ini, organisasi ini sebenarnya sudah berada dalam posisi yang sangat bagus untuk memanfaatkan berbagai kekuatan internalnya. Berarti kekuatannya itu sudah bagus, mulai ada di dalam kekuatan internal. Nah, kemudian kalau untuk yang di strategi 2 ini, ada strategi kompetitif, ada strategi kompetitif. Ini ada di kuadran 2 ya. Strategi ini maksudnya kuadran 2 dan konservatif. Nah, perusahaan itu tidak mengambil resiko terlalu besar. Jadi apa ya? Tidak buruk, tidak baik. Jadi harus ada di tengah-tengah itu loh. Kalau konservatif itu perusahaan tidak mengambil resiko terlalu besar. Nah, kemudian untuk kuadran 3 itu ada kuadran konservatif, defensif ya. Kemudian perusahaan harus berfokus pada kelemahan internal dan menghindari ancaman. Kemudian yang terakhir di kuadran 4 itu mencakup pengembangan pasar dan pengembangan produk. Jadi ini sangat kurang ya. Sangat kurang. Jadi harus dikembangkan melalui produknya juga, pasarnya juga harus dikembangkan. Ini space matrix. Nah, setelah dari space matrix tadi, kita FGD lagi nih, peneliti sama manajer pemasaran, sama manajer operasional. Ini FGD lagi untuk menentukan strategi yang ada di kuadran 1 tadi, agresif. Nah, hasilnya seperti ini. Ini setelah di FGD kan ya, SO strategi. Yang pertama ada meningkatkan pembangunan fisik, menambah spot wisata. Kemudian yang kedua meningkatkan promosi dan cara memanfaatkan media teknologi. Kemudian yang ketiga memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan wisatawan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan biro travel dan pemerintah. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemitraan dengan pihak UMKM. Ini strategi yang didapat. Nah, setelah itu, habis menyusun strategi ini, kita kembangkan lagi menggunakan Quantitative Strategic Planning Metric atau QSPM. Nah, ini Quantitative Strategic Planning Metrics itu ada 3 tahap. Tahap 3 dari kerangka analisis perumusan strategi. Nah, teknik ini secara objektif menunjukkan strategi mana nanti yang terbaik, strategi yang akan dipilih, yang akan diterapkan untuk meningkatkan, untuk mengembangkan biji bangkok resort tersebut. Nah, daya tarik relatif dari setiap strategi ini dalam serangkaian alternatif dihitung dengan menentukan dampak kumulatif dari setiap faktor keberhasilan penting eksternal dan internal. Nah, ini ya. Ini faktor utama ini dihasilkan dari faktor internal dan faktor eksternal tadi. Ini ya, ini faktor eksternal dan faktor internal. Tapi kita tidak pilih semuanya. Kita pilih yang terpenting. Ya. Kemudian yang atas ini strategi yang kita buat tadi, yang kita FGD-kan lagi tadi sama jajaran-jajaran penting yang ada di BDBR tadi ya. Ini. Nah, kemudian kita FGD lagi, menekan biaya produksi. Bobotnya tadi berapa? 0,20. Bobotnya 0,20. Kemudian ini isinya apa? Ratingnya tadi 2. Ya.
Ratingnya 2, kemudian ini dikalikan. Jadi tas di sini jumlahnya antara bobot dikalikan dengan rating. Ini ya, jumlahnya ini. Ini. Terus sampai ke faktor-faktor yang ketujuh tadi. Nah, ini. Dikali juga 0,22 dikali 4, jumlahnya 0,8 terus ya, terus dikali itu ini jadinya ini jumlahnya ini. Kemudian dilihat jumlahnya. Strategi yang pertama itu jumlahnya 2,48. Kemudian strategi yang kedua 3,14. Kemudian strategi yang ketiga 2,58. Kemudian strategi yang keempat 3,42 dan strategi yang kelima 2,97. Nah, kemudian setelah itu kan sudah ketemu nih, nilainya yang tertinggi. Nilai yang tertinggi itu ada di 4, meningkatkan kerjasama dengan Biro Travel dan pemerintah. Nah, ini. Kemudian selanjutnya analisis pilihan strategi pengembangan konservasi hutan ekowisata mangrove BJ Bako Resort. Nah, pada tahap ini disebut dengan decision stage. Decision stage ini berarti tahap keputusannya, diputuskan, yaitu suatu tahap pemilihan strategi. Dipilih strategi yang terbaik. Kemudian berdasarkan analisis yang dilakukan dari tahap sebelumnya, menghasilkan beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan BJ Bako Resort. Nah, ini kan tadi ya. Tadi yang pertama meningkatkan pembangunan fisik, menambah spot wisata, itu totalnya 2,4. Ini rankingnya 5. Kemudian meningkatkan publikasi dengan media teknologi. Ini totalnya 3,14, ratingnya 2. Kemudian yang ketiga memberikan penyuluhan 2,58. Ini ratingnya 4. Kemudian yang keempat meningkatkan kerjasama dengan Biro Travel dan pemerintah. Ini ratingnya 3, nilai totalnya 3,42, rankingnya 1. Kemudian yang kelima meningkatkan kemitraan dengan pelaku UMKM. Ini ya, 2,95, rankingnya 3. Jadi kalau dilihat berdasarkan ini ya, yang dapat dipilih itu yang nomor 4. Yang nomor 4 itu meningkatkan kerjasama dengan Biro Travel dan pemerintah, karena ini mempunyai nilai total yang terbesar. Yang kedua itu meningkatkan publikasi dengan media teknologi. Ini sangat penting ya, karena sekarang ini publikasi itu sudah harus menggunakan media sosial, media teknologi. Nah, berdasarkan alternatif strategi yang didapat yaitu meningkatkan kerjasama dengan Biro Travel dan pemerintah. Nah, ini kenapa harus dipilih? Karena kalau kerjasama dengan travel, itu kan banyak nanti pengunjung travel itu kalau berkunjung misalnya nih dari Surabaya mau ke Bromo, biasanya travel itu menawarkan ada apa saja di Probolinggo, itu biasanya seperti itu, ada wisata ini, salah satunya bisa ditawarkan wisata BJ Bako Resort. Apa itu? Dijelaskan ini wisata apa, wisata konservasi hutan. Nah, otomatis agar ke Probolinggo tidak di satu tempat tujuan aja, bisa ditawarkan itu seperti itu. Nah, strategi tersebut dipilih karena jika strategi ini diterapkan hasilnya akan sangat efektif karena dapat menekan biaya pengeluaran dan menghasilkan laba yang maksimal dari tingkat kedatangan pengunjung. Kemudian memang menurut pihak BJBR, pilihan strategi yang dipilih akan memberikan dampak baik dalam jangka panjang untuk kemajuan BJ Bako Resort. Kemudian kerjasama antar pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis sangat diperlukan untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Kayak ini ya, seperti simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Itu yang diharapkan oleh para pelaku usaha. Simbiosis mutualisme. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya balikan ke moderator. Sudah dimatikan. Baik, teman-teman tentang
Tidaknya dari pemerintah. Oh, Mungkin ada yang sebelum kita yang yang benar ini yang benar boleh mereka dari politik yang bisa atau orang bisa baik, terima kasih untuk saudari Lutfi. Kalau prosedur untuk ini ya, untuk pengunjung, itu kalau dulu kan dulu itu memang proses promosi ya. Dulu kalau orang kota asli, kota Probolinggo asli, mau masuk itu kan bawa fotokopi KTP itu bayarnya 50%. Dulu itu kalau hari Senin sampai Jumat itu 25 itu tiketnya ya. Tiketnya 25 itu. Kemudian kalau weekend Sabtu Minggu itu menjadi 45 itu. Nah, itu tiketnya. Kalau dari luar Probolinggo, luar kota kabupaten pun itu bayarnya sama, nggak ada diskon. Kalau dari kota Probolinggo atau KTP itu dapat diskon 50% itu dulu. Tuh. Kemudian untuk prosedur yang lain, cuman anda ini ya cara kayak sampah itu sudah disediakan. Tapi sampai masih belum di jalan-jalan yang untuk menyusuri hutan mangrovenya itu belum banyak sediakan tempat sampah. Jadi kalau masyarakat sadar tentang pembuangan sampah itu masih buang sampah sembarangan. Kalau sadar kita cari mau sampah kita cari tempat sampah. Gitu. Harusnya banyak sediakan tempat sampah. Kalau sekarang itu perkembangannya pesat sudah ada trek sepeda. Dulu itu belum dibangun trek sepeda. Jadi sekarang itu bisa naik sepeda menyusuri hutan mangrove. Itu saya dapatkan gambarnya yang perbedaan antara sekarang dan dulu. Sekarang sudah semakin bagus. Kalau untuk pajak, karena ini swasta, jadi yang mengelolai orang biasa, otomatis ini membayar pajak ke pemerintah. Tahu saya berapa persen pajaknya? Aku nggak tahu. Cuma ini memang harus ini karena bisnis ini menjadi salah satu pemasukan untuk pemerintah Kota Probolinggo. Karena apa ya memang untuk pengembangannya itu biar hutan bakau itu ada yang mengembangkan, ada yang mengelola, otomatis mungkin diberi izin oleh pemerintah Probolinggo. Mungkin seperti ini. Maksudnya? Nggak, maksudnya. Beda pastinya. Tapi kalau untuk kesadaran sampah biasanya itu kalau pengunjung itu yang paling rentan itu memang sampah.
sampah itu pengunjung itu biasanya nggak dibuang di tempatnya itu loh, kalau kalau tidak disediakan. Karena kita harus menjaga lingkungan itu. Karena tadi ada faktor ekologi, hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Kalau kita buang sampah sembarangan, mana makhluk hidupnya tumbuh di situ? Kalau kita buang sampah, gitu. Mungkin kalau di Bromo, kalau kayak seperti saat ini ya, ada kasus viral di Bromo itu. Ada kasus viral ya di Bromo. Tingkatnya menjadi berapa gitu di Kali Mahal, kemudian tidak boleh foto di sana gitu. Sebenarnya tidak apa-apa, cuman itu adalah oknum dari salah satu pihak Bromo sana yang tidak membolehkan foto. Boleh foto cuma ditaruh berapa gitu. Viral sekarang. Ini seperti itu. Urusannya apa Ya, ya? saya tambahkan bekerja prosedur kalau kita SOP tentang dan boleh dan kita melaksanakan prosedur yang harus oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan kita mengeluarkan bisa BPS, nah kalau misalkan itu kan kita Menolak. saat itu harus ada kita oh itu juga kalau sudah sampai di ada orang tidak kalau misalkan tanya tadi Saya promosi rumah ini. ini kata ya. Ya mungkin ini jawab oleh kan Ya. Ini tanyakannya dilakukan oleh pihak Bidang Polisi ya, pengembangan hutan ya. dari budidaya Mbak. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Mas Fanan pertanyaan bagus. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari sejarah di Jebako Resort itu berdiri di hutan bakau seluas 7 km di Pantai Kayangan, Kota Probolinggo. Nah, kemudian karena hutan bakau ini tidak dirawat, kemudian dibersihkan oleh 3 orang saudara tadi. Nah, 3 orang ini setelah saya wawancara gitu ya, menyebutkan semboyan, katanya gini, mengubah sampah menjadi emas. Kenapa? Karena di situ adalah tempat tumpukan sampah. Nah, sampah itu dibersihkan, kemudian didirikanlah biji bakau resort. Nah, itu emasnya itu ya sekarang ini, karena jaya-jayanya banyak pengunjung, banyak laba yang didapatkan, nah, otomatis itulah sebuah emas. Nah, untuk budidayanya, nah, pada tahun 2012, nah, ini awal permulaan pembangunan biji bakau resort, kemudian dari pihak Kota Probolinggo. Nah, orang-orang ini menggerakkan orang untuk membersihkan sampah yang ada di muara kali. Gimana dilanjutkan? Mau disebutkan. Oh iya. Nah, ini biji bakau resort yang dikembangkan tadi mulai dari tahun 2012, 2013 diresmikan biji bakau resort. Nah, yang dilakukan apa saja? Setelah membersihkan, yang pertama membersihkan sampah
Kemudian ada melakukan penanaman bibit bakau sebesar 3.000 bibit bakau dengan perawatan dan pemeliharaan. Dan sampai saat ini DJ Bakau Resort juga masih melakukan pembibitan bakau. Itu ya. Nah, terbukti setelah itu tahun 2014 dalam 6 bulan setelah operasi. Nah, ini DJ Bakau Resort itu juga mendapatkan penghargaan, yaitu juara anugerah wisata alam tingkat provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 itu ya. Karena adanya penanaman bibit dan pemeliharaan DJ Bakau Resort, pemeliharaan hutan mangrove tadi. Dan terus dikembangkan mulai dari pembangunan trek jalan untuk masyarakat yang berkunjung yang ingin mengelilingi hutan bakau tersebut. Mungkin seperti itu, Ustaz. Kalau untuk pengembangan sama pembibitan ya, sama penanamannya tadi, penanaman hutan bakaunya, penanaman buah bakau. Nah, itu kan jawaban dari tentang pengembangan hutan mangrove yang mana pada hutan ini mulai berubah menjadi emas. Dengan itu sekarang tidak kita lakukan. Jadi, kalau kita membuat itu gampang, Tapi merawat itu bukan dari internal saja, sebenarnya dari eksternal itu juga harus bisa merawat, bisa menjaga. Kulitnya sama tadi. Sip. Ya saya itu gini, kalau pemerintah bisa, kenapa perusahaan kalau 3 orang itu kan baik. Dari Mas Fasi yang saya tangkap itu, kalau bisa dikembangkan oleh pemerintah, kenapa harus 3 orang tadi yang mengembangkan, kurang lebih seperti itu ya, untuk mendapatkan emas itu ya, yang saya tangkap. Seperti yang kita ketahui saja untuk saat ini, peran pemerintah itu dalam mengembangkan wisata atau dunia bisnis itu masih kurang, ya kan? Jangankan dunia bisnis, dunia wisata. Kalau untuk dunia pemerintahan saja, itu para pekerjanya, gini saja dah, ASN, pegawai negeri, sama karyawan swasta, yang lebih giat ini yang mana? Pasti karyawan swasta. Banyak ASN yang kurang
yang kurang profesional dalam menjalankan kegiatannya dibandingkan dengan yang karya swasta yang bekerja di bidang swasta. Itu bedaan yang bisa lihat ya. Mungkin dengan banyaknya banyaknya tugas yang diberikan oleh pemerintah, jadi tidak bisa mengembangkan sayapnya dalam dunia bisnis ataupun dunia wisatawan. Karena memang tiga orang pengembang ini memang sebelumnya itu punya grup namanya BJ Group. Ada BJ Group itu di Probolinggo itu ada BJ restoran, kemudian ada BJ karaoke, ada BJ. Mereka itu sudah punya bisnis sebelumnya, gitu. Jadi karena memang mempunyai jiwa bisnis, otomatis beliau ini pengen mengembangkan sayapnya untuk berkiprah di dunia bisnis yang lebih besar lagi. Jadi seperti itu ya. Bukan itu gimana? Baik. Gimana bisa? Itu juga ya. Iya, kalau bisa. Jadi nanti Sendiri. Tapi ini saya mau ya, tapi gini, kalau mau melakukan strategi pengembangan melalui analisis SWOT ini tidak bisa diputuskan sendiri ya, tidak bisa strateginya itu tidak bisa diputuskan sendiri. Tadi yang saya jelaskan harus menggunakan FGD dulu, focus group decision. Jadi ada beberapa orang yang mau mengembangkan itu berkumpul menentukan strategi yang saya sebutkan seperti tadi. Tidak bisa ditentukan sendiri. Jadi kalau mau misalnya strategi yang ada di penelitian saya ini diterapkan di wisata lain, mungkin ada beberapa yang cocok, beberapa yang tidak cocok. Jadi lebih baik kalau mau menggunakan strategi di tempat tertentu itu mending dikembangkan lagi atau didiskusikan lagi. Ya, saya itu pada dosennya pada dunia ini ada yang mana itu harus Fasilitas ya.
Aplikasi itu biasanya untuk orang bidang ini berbagi jiwa yang berat gitu. Ya. Ya. Ya, ini kan. Ini deh. Ada satunya, bisa Bang. Ini kok ini. Bapak punya Itu kan sudah dikembangkan sih. ya. Ya, ada. Terima kasih kami sampaikan. Tibalah kita pada penghujung acara, yakni penutup seri doa. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran kita salah atas perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.